banyak banget, itu mungkin sampai 100 lebih ya, sampai kita juga nggak tahu lagi gimana balesnya gitu. Mungkin kalau misalnya mau kita bales, kita kayak lebih enaknya discuss lebih langsung gitu ya. Betul. Oke, di Instagram itu ada yang nanya nih Miss Rita, kira-kira program unggulan apa yang paling banget disukai sama siswa? Oke, ini langsung aja berarti ya? Iya, betul. Oke, langsung aja. Mungkin boleh dibantu share screen terkait dengan program unggulan kita ya. Iya. Nah, ada beberapa nih untuk program unggulan yang disukai anak-anak itu semuanya ya. Wah, Karena iya anak-anak betul. itu selalu excited dengan program-program unggulan kita ya. Dan ini pun juga untuk menciptakan keunggulan siswa kita ya di SMP Salma Harapan Ibu. Coba kita saksikan apa sih sebenarnya program unggulan yang paling kece dan paling disukai sama siswa itu? Nah ini sudah nampak ya di layar kita ya, apakah ada Bapak Ibu? Share screen-nya apakah ada Bapak Ibu? Ada, ternyata kayaknya. Ada ya? Oke, kalau ada aman ya. Nah, sebelum ke program unggulan, setiap instansi ya dan kehidupan kita pun juga harus ada visi misi nih ya. Nah, visi misi SMP Salma Harapan Ibu ini ada beberapa visi misinya. Mungkin boleh slide selanjutnya, admin. Karena kalau nggak ada visi misi, hidup kita pun juga perlu ada visi misi. Iya, betul. Kita mau nikah pun juga ada visi misi. Iya, betul ya. Nah, SMP Salma Harapan Ibu ini mempunyai visi, yaitu menjadi salah satu institusi pendidikan yang dapat membangun anak didik menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas, berakhlakul karimah, budi pekerti luhur, jujur dan terhormat, yang bermanfaat bagi lingkungannya, yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Wow, ya, kayaknya kebetulan kita kan basicnya Islam ya, iya, jadi kita berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, seperti itu. Tapi kira-kira sejauh ini overall ya, menurut Miss Rita itu di program kita ini nih, apakah sudah terarah gak sih sesuai sama visi misi kita? Alhamdulillah sudah ya, karena sudah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis itu kita seperti ada kegiatan sholat duha, sholat berjamaah ya, dan pengetahuan dan teknologi ini kita ada di literasi, inovasi ya, seperti itu. Mungkin nanti lebih lengkapnya lagi ada di program unggulannya ya. Mungkin bisa lanjut ke misi kita. Bahkan nama-nama kegiatan kita juga sesuai Al-Quran dan hadis ya. Contohnya apa? Takabur alam. Ya, takabur alam bisa dong. Takabur alam ya. Takabur alam salah satu LDKS ya. Seperti itu. Itu kece banget sih. Ya, selanjutnya itu ada misi kita, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan pendekatan holistik. Nah, pendidikan yang berkualitas ini tentunya harus pakai pendekatan holistik. Jadi holistik itu kan menyeluruh ya kan ya. Nah, maka dari itu holistik ini bukan ini ya, Hollywood. Bukan, holistik ini yang secara menyeluruh ya. Terus juga menerapkan kurikulum nasional dengan fokus pada moral, budi pekerti, dan spiritual berbasis Islam. Spiritual ini maksudnya gimana? Misalnya apakah anak-anak di Ruqyah? Oh tidak, spiritualnya di sini adalah untuk keagamaannya ya, berbasis Islam. Karena kita basic ke Islam ya, jadi Islam. Nah, berarti juga, Islamik banget ya? Ya, Islamik sekali karena kita adalah sekolah Islam Harapan Ibu. Sekolah Islam Harapan Ibu atau yang dikenal dengan SIHI. Nah, kita juga menerapkan kurikulum nasional yang dimana kita adalah tinggal di Indonesia ya yang memiliki kurikulum nasional, dan kurikulum nasional juga kita mengikuti aturannya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak meninggalkan berbasis Islam seperti itu. Nah, terus juga mengadopsi pembelajaran dan manajemen sekolah berbasis teknologi atau IT ya secara bertahap. Nah, karena zaman sekarang ini adalah globalisasi ya, iptek ini sangat berkembang ya. Setiap orang itu pasti punya handphone, ya, punya dan lain sebagainya. Maka dari itu kita ngadopsi pembelajaran kita, manajemen sekolah itu berbasis IT seperti itu ya. Tapi sejauh ini apakah ada fasilitas yang mendukung IT ini, Miss Rita? Ya, untuk teknologi IT ini ya seperti salah satunya setiap sekolah itu harus ada WiFi ya, komputer untuk sarana pembelajaran anak ya. Dan terus juga kita mengadopsi ini LMS ya. Saat belajar kita tuh punya namanya apa? Edunaf. Ya, namanya Edunaf, yaitu untuk pembelajaran anak melalui
website seperti itu ya. Nah, udah gitu yang terakhir nih misi kita adalah mewujudkan kebersamaan dalam semangat Islamiyah dan menjalin kerja apa tuh? Boleh dipencet? Oh iya, saya akan membantu pencet ini ya. Oke. Wow, keren banget ya. Menjalin kerjasama sinergis dengan pihak terkait di bidang pendidikan. Nah, ini contohnya seperti kita mengikuti kurikulum nasional ya. Pihak terkait bidang pendidikan itu adalah kita mengikuti kurikulum yang sedang sekarang dijalani seperti itu ya. Saat ini sih kita ada kurikulum nasional ya, kurikulum Merdeka, dan kita pun juga sebenarnya punya kurikulum ya. Oh iya, apa itu Miss Lita? Ini ya, yang Islam gitu, berkaitan dengan Islam. Oh iya, jadi kita setiap hari Jumat itu ada kegiatan Islam ya, ada kiroat juga kan, iya. Ada MTQ, ya kan, iya. Oke, mungkin boleh langsung ke ini ya, program unggulannya. Sebelumnya Miss Lita tadi ada, kita ngebahas tentang LMS ya, LMS itu kepanjangan apa? Lemas? Learning, apa? Ada yang tahu? Manajemen sistem. Oh iya, manajemen sistem. Oh ya. Oke, keren banget ya Miss Lita. Berarti kita semuanya berbasis dengan LMS ya. Ya, jadi kita belajarnya tidak hanya menggunakan paper, tapi kita juga berkaitan dengan IT yang tadi itu ya. Berarti kita itu sekolah juga sangat mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke program kegiatan SMP Islam Harapan Ibu ya. Nah, ini kok ada sip keren mantap alhamdulillah ya Kak? Iya, sip keren mantap alhamdulillah adalah suatu jargon kita. Jargon SMP Islam Harapan Ibu adalah sip keren mantap alhamdulillah. Coba kita ulangi lagi ya. SMP Islam Harapan Ibu, sip keren mantap alhamdulillah. Banget ya. Keren banget ya. Keren banget. Ini siapa yang bikin sini sih, Pak? Ya, kebetulan kepala sekolah kita. Iya, keren banget sih Pak Tunggul. Iya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Wow. Nah, setiap program ya, setiap kegiatan itu pasti ada tujuannya ya. Tujuan program dari SMP Islam Harapan ini yaitu dirancang untuk mengoptimalkan potensi seluruh siswa secara holistik ya. Nah, itu secara menyeluruh ya, dimana untuk mempersiapkan mereka menjadi anak yang berprestasi, anak yang berakhlakul mulia, cerdas, dan berdaya saing global. Karena kita ini harus menyiapkan ya lulusan-lulusan yang cukup berkualitas betul. Kebetulan kita juga ada ya Miss Lita, namanya program unggulan mata pelajaran ya. Itu sangat membantu kita untuk menciptakan atau membentuk anak-anak berprestasi. Betul sekali. Nah, ini mungkin nanti kita dijelasin di slide itu ya. Lanjut boleh admin selanjutnya. Lucu ya. Ada gambar-gambar Bapak Guru. Ini kan berkaitan dengan siswa dan guru ya. Nah, yang pertama ada gemilang. Gemilang ini bukan nama ya Bapak Ibu, karena gemilang ini adalah singkatan dari Gerakan Literasi dan Numerasi ya. Itu dannya apa tuh? Angka. Bisa angka atau numerasi ya. Pokoknya Gerakan Literasi dan Angka. Angka di sini berkaitan dengan numerasi ya. Jadi program literasi sekolah ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan menulis. Nah, jadi numerasi itu bukan hanya baca nih Cica. Jadi anak itu memahami, mengerti dari bacaan dan bisa menulis. Karena zaman sekarang ini anak agak susah ya untuk literasinya ya gitu. Mereka tuh hanya melihat-lihat sosial media tanpa melihat kayak keadaan sekitar dan lain sebagainya. Maka dari itu diadakanlah ada gerakan literasi ini agar anak-anak itu pun juga memahami apa yang mereka lihat. Seperti itu ya. Itu sangat mendukung ya. Dan memang kita sangat support untuk kebaikan anak. Gitu. Karena literasi ini tuh menjadikan anak itu untuk pembelajar sepanjang hayat. Betul. Gimana kita tuh harus belajar sampai liang sebelum sampai kita mati kita tetap belajar seperti itu ya. Apalagi kita juga belajar kan untuk memperbanyak ibadah kita ya. Betul. Hidup itu adalah suatu ladang ibadah. Betul itu ya. Tapi kita juga ini ya ada suatu project ya. Kadang-kadang anak-anak kita tuh didukung untuk membuat suatu karya begitu. Karya apa sih Miss Lita? Nah, biasanya tuh karyanya itu lebih ke nanti luaran dari si literasi numerasi ini ya.
Nah, mungkin ini saya jelasin dulu formulasi ya. Nah, selain itu juga, selain anak bisa memahami dan mengerti terkait dengan minat bacanya ya, mereka juga pun mampu berpikir logis, analis dalam pemecahan masalah melalui konsep matematik. Wow, keren banget. Jadi konsep matematik ini tuh bukan aljabar dan lain dan sebagainya, bukan rumus-rumus saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita harus ada problem solvingnya. Iya, problem solvingnya. Seperti ketika kita belanja ke supermarket, kita belanja ke kantin dan lain sebagainya, kita tuh harus ada matematik. Betul. Ya. Karena matematik itu apa? Mother of knowledge. Ya, mother of knowledge ya. Jadi dimanapun kita berada itu pasti akan berkaitan dengan matematik. Iya. Nah, untuk keluaran gemilang ini ya, gerakan literasi dan angka ini, contohnya ya seperti literasi itu membaca senyap bersama. Betul. Membaca senyap bersama ini seperti anak-anak itu dikumpulkan, terus mereka membawa buku kesukaannya mereka. Karena awalnya ini anak itu tuh harus suka dengan bacaan mereka dulu ya. Sesuai sama kemauan mereka dulu ya. Seperti membawa komik, ya, buku cerita dan lain sebagainya. Terus juga kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan literasi ini dengan adanya kunjungan perpustakaan keliling ya. Ya, jadi perpustakaan keliling ini dari daerah Jaksel ya datang ke sini ya untuk membawa buku-buku dan dibaca oleh siswa-siswi kita. Wow, keren banget ya. Berarti kita collab-nya tuh nggak cuma sama sekolah aja, tapi kita collab sama berbagai pihak ya. Iya, karena ini kan untuk menciptakan anaknya itu untuk literasinya tinggi ya. Iya, betul. Dan itu harus didukung ya. Iya, terus juga literasi ini kan bukan hanya minat bacanya ya, tapi menulis ya. Seperti ada lomba menulis kreatif. Nanti kemungkinan di Sumpah Pemuda kita akan menerapkan ini. Ya. Anak-anak lomba kreatif. Gak sabar deh ya. Gak sabar banget deh aku. Karena ini bener-bener wow banget menurut aku. Iya, programnya keren ya. Iya, keren banget. Aku mungkin kalau jadi siswa aku bakal excited banget. Iya. Karena dulu pas aku sekolah pun juga mungkin programnya hampir sama, tapi nggak yang se-excited ini gitu. Nah, terus juga ada mading literasi. Ini juga berkaitan dengan lomba menulis kreatif ya, di mana mading literasi itu anak-anak membuat berkaitan dengan nanti kan Sumpah Pemuda ya, membuat karya yang nanti akan ditempelkan di mading literasi masing-masing kelas atau di mading sekolah sini ya. Dan ada juga lomba storytelling dan mendongeng ya. Anak itu bukan hanya bisa menulis atau memahami, tetapi juga mereka bisa menyampaikan, mengekspresikan seperti itu ya. Wow, keren banget ya. Jadi nanti setiap anak itu akan diikut sertakan storytelling atau mendongeng. Kemarin juga anak-anak kita ada ikut lomba ya, bahasa Indonesia yang storytelling dan lain sebagainya dan itu yang persiapannya preparing banget ya. Dan anak-anak juga bisa berlatih dengan cukup cepat gitu dengan waktu yang singkat gitu. Nah, untuk yang angka di sini belum tertulis ya. Jadi untuk angka ini bisa dimulai dari anak-anak itu bermain games tentang matematik, pemecahan masalah ya, problem solvingnya. Terus juga anak itu menghitung jarak dari rumah ke sekolah, seperti itu, berapa jaraknya. Karena mereka juga pun harus tahu terkait dengan hal itu ya, dan berapa menit mereka datang ke sekolah. Wow. Dan mereka juga harus menghitung ya, dari walaupun kesehariannya mereka nggak menghitung, berarti at the same time dia harus menghitung. Sama ketika mereka ini diajak untuk menghitung uang. Karena ada nih ayah bunda ya, anak yang diberikan uang oleh orang tua, tapi dia tidak tahu kalau misalnya kembaliannya berapa dan lain sebagainya ya. Saking polosnya ya. Dan mungkin memang belum bisa menerapkan numerasinya Jadi kita belajar dari gerakan gemilang ini. Angka ini ya. Jadi angka-angka ini bukan hanya rumus-rumus saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun juga kita harus berkaitan dengan angka. Kalau misalnya sekarang jam berapa sih Miss Ica? Sekarang jam 9.19 ya. Banget ya. 9.19 Itu juga berkaitan dengan angka ya. Nah, seperti itu ya. Misalnya 20 menit lagi, jam berapa gitu ya. Seperti pembelajaran, ini berapa jam, nah sebagainya selesai berapa jam itu ya. Wow, keren banget ya gemilang ini. Aku nggak sabar deh nunggu program unggulan yang lain nih. Boleh. Nanti kita join ya sama-sama ya. Selanjutnya boleh. Yuk, admin kita yang kece ini. Nah, jargon bahasa. Ini yang paling sangat ditunggu-tunggu ya. Betul. Karena kenapa? Ini juga salah satu jargon dari SIHI.
Ya, cinta Al-Quran, jago bahasa. Oh iya, betul. Dan prestasi. oh iya, prestasi. Ya. Nah, jago bahasa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik dan benar ya, lisan maupun tulisan. Karena second language kita itu adalah English ya. Iya, betul betul. Dan kita bahasa sudah internasionalnya itu adalah English ya. Iya, dan kita juga sudah bilingual ya. Iya. Oke, dan kita juga beranjak untuk bilingual ya. Iya, maksudnya betul. Kita pun juga running untuk bilingual gitu betul. ya. Tapi nah, terus juga kita juga suka ngobrolnya tuh talk with English ya. Iya, kayak misalnya menyapa anak dengan menggunakan bahasa Inggris, yang menggunakan kata pengantar, kata perintah, kata dan lain sebagainya menggunakan bahasa Inggris agar anak-anak pun juga terbiasa seperti itu ya. Dan untuk menumbuhkan nih kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang santun dan efektif. Wow. Nah, bahasa Indonesia dan Inggris ya, karena anak-anak sekarang anak zaman sekarang bisa berbahasa tapi ini ya tidak tahu maknanya dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Cuman ngobrol aja tapi dia nggak tahu apa artinya itu. Iya gitu. Jadi agar penggunaan bahasanya itu efektif ya. Betul. Itu. Mungkin Miss kita sapa-sapa. Oh iya, dulu nih. Kita dari mana aja ya? Ya, dari mana aja ya. Iya. Mungkin boleh. Halo, ayo Bunda. Tadi kita awalnya sudah kenalan ya. Iya, betul. Kami yang hari ini menjadi host di podcast ini dari kita kenal dulu mungkin Miss Lita. Ya, saya Miss Lita dan sebelah saya ada Miss Ica. Gitu. Salam kenal Ayah Bunda. Ayah Bunda dari Bunda Ajeng, Pak Farhan, Bu Indah ya, Pak Kamal. Bu Kofifa, Bu Nina, Bu Sisi, dan yang lainnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Boleh sekali nanti bisa langsung di kolom komentar ya. Betul. Kita pun juga tidak hanya di Zoom aja tapi kita juga ada di Instagram ya. Nanti kita juga ada pertanyaan dari Instagram. Betul. Soalnya udah banyak banget ya. Yang nanya di Instagram. Karena sebelum ada Zoom ini, orang tua tuh kadang menanyakan di DM ya. Iya. Terkait banyak ya. SPP, program unggulan. Iya, betul sekali. Betul. Mungkin bisa lanjut ya kita ke program unggulan kita. Oh iya, maksudnya sambil running PPT-nya nih, kita mungkin banyak nih ya Bunda yang nanyain. Kalau misalnya podcast ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat atau bagaimana nih, Miss? Ya, betul. Untuk meninjau ya, untuk memberitahukan, memperluas SMP Islam Harapan Ibu ya, biar orang tua siswa ini tahu calon orang tua ini tahu. Jadi kita melaksanakan podcast ini setiap hari Jumat. Wow, berarti setiap hari Jumat ya. Dengan tema Ayah Bunda. Dengan tema yang berbeda tentunya. Nanti minggu depan akan ada tema yang menarik. Jadi tunggu di Instagram SMP Harapan Ibu. Dan juga kita juga ada penawaran yang terbaik tentunya podcast ini. Jangan lupa Bapak Ibu kalau misalnya hari ini booking fee free pendaftaran Ayah Bunda. Silakan Ayah Bunda. Nanti bisa langsung ke Instagram kita atau nanti kita akan tuliskan nomor PPDB kita di kolom komentar ya. Oleh admin kita nanti akan di-share ya di kolom komentar. Bisa dihubungi nomor di bawah ini pasti. Iya, di bawah kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ngomong-ngomong jago bahasa. Programnya ngapain aja sih ya? Jadi ada pekan bahasa. Nah, kemarin ini ada bulan bahasa. Wow, aku masih itu keren banget sih. Bulan bahasa ini anak-anak kita keluarkan, bukan keluarkan dari sekolah. Jadi anak-anak ini kita lombakan ya. Betul. Itu banyak sekali ya siswa yang sangat berminat di situ. Seperti mereka itu namanya menjadi reporter ya, terus juga gitu mereka bikin poster, terus juga mendongeng, storytelling dan lain sebagainya. Itu pekan bahasa kita perdalam untuk anak-anak ini lomba seperti itu ya. Terus juga ada kamus dinding. Nah, karena kan penggunaan bahasa yang santun dan efektif, maka anak-anak ini diminta untuk menuliskan kata-kata yang tidak dimengerti di kamus dinding itu. Keren banget ya. Jadi setiap kelas itu harus ada kamus dinding ini. Jadi setiap belajar tidak hanya
mapel bahasa Inggris bahasa Indonesia, tapi semua mapel. Oh, semua mapel. Jadi semua mapel itu nanti kalau misalnya anak-anak tidak mengerti bahasa atau bagaimana, itu bisa, Bu ini apa ya bahasa ini, nanti kita belajar sama-sama dari situ. Dan ya. itu sangat udah di-running di semua mapel ya. Betul sekali. Terus Keren juga ada ya keren banget ya. Terus juga yang terakhir ada English Day ya, English Day. English Day itu kira-kira kapan aja sih Miss Tita dalam satu bulan? Dalam satu bulan itu kita seminggu ya, mungkin 2 kali ya belajar dengan guru bahasa Inggris, dan yang terakhir itu adalah di akhir bulan kita belajar dengan native IF. Berarti kita collab ya sama IF ya? Betul, kita collab dengan IF. Nah, IF ini adalah lembaga ini ya seperti tempat les English First ya. English First. Dan itu pun juga first ya. Dan ini pun juga nanti belajarnya dengan native speaker ya. Jadi biasanya bule. Bule-bulenya langsung. Bule-bulenya langsung datang ke sini ya. Selain ayah bunda yang effort, bule-bule pun juga effort ke sini. Iya, betul. Datang ke sini belajar bersama dengan siswa-siswi ya. Jadi anak-anak itu ekspor juga ya, karena kita belajarnya nggak hanya dengan guru bahasa Inggris tapi kita juga mendatangkan bule seperti itu ya. Dan juga waktu itu ada ya videonya ya, ayah bunda kalau misalnya mungkin ingin mengetahui bagaimana kegiatannya bisa dilihat-lihat Instagram kita karena kita juga pernah upload dan itu ada di highlight kita namanya Jago Bahasa. Iya, nah mungkin untuk ke slide selanjutnya mungkin Bapak Ibu boleh bisa lihat atau follow Instagram kita ya. SMP Harapan Ibu ya. Betul. Nah, di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan anak kita ya, prestasi-prestasi anak kita di sana ditaruh di sana ya. Betul. Ya. Nah, Miss Tita, sebelum kita lanjut mungkin ya ke slide selanjutnya, apa kita boleh merankan video terkait fasilitas yang ada di sekolah kita? Ya, boleh silakan. Mungkin karena kayak wow banget kan, kayak dari tadi kita ngebahas program kita yang oke banget. Jadi biar ada gambaran ya, terkait dengan apa nih, ini kan ngomong SMP tapi kita nggak tahu nih SMP gimana gitu ya. Dan jadi di share ya, utamakan. Ayah bunda kira-kira di sana ingin mengetahui atau ada yang bertanya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar. Apapun itu ya, bisa. Boleh, pertanyaannya apa aja terkait dengan SMP, lingkungannya bagaimana dan lain sebagainya, itu boleh banget. Ya. Karena kita open discuss ya. Iya, open discuss. Ya. SMP Harapan Ibu mulai berbagi layar ya. Berbagi layar ya. Ini mungkin nanti bisa kita saksikan sama-sama. Nah, ini adalah gedung SMP Sekolah Islam Harapan Ibu ya. Ya, jadi Sekolah Islam Harapan Ibu ini satu lingkungan dengan beberapa tingkatan ya. Betul. Ada TK, SD, SMP dan SMA seperti itu. Ini masjid kita ya. Ini masjid kita ya, ini untuk gedung SMA ya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatannya ya. Dan ini memang ini kalau misalnya ini dia salah satu siswa kita begitu ya. Kadang-kadang juga anak-anak kalau misalnya belajar itu nggak cuma di perpustakaan, di kelas, tapi dia juga kadang-kadang juga ke kantin ya, sambil makan, sambil ngemil. Karena untuk kenyamanan anak juga ya, karena biar nggak bosan, akhirnya anak-anak bisa nanti itu belajar di mana aja, di perpustakaan, di aula dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini karena kita basicnya Islam, jadi sebelum belajar kita berdoa sama-sama dulu di depan kelas ya. Ada membaca qiraat juga, membaca Al-Quran. Betul. Yang didampingi oleh Bapak Ibu guru ya. Dan juga kita sudah mau running di metode Umi ya, Mi? Ya, betul. Kita mau running di metode Umi ya. Nah, ini lapangannya ya. Ya, ini lapangan Sekolah Islam Harapan Ibu ya, lapangan basket.
Dan kita tuh udah punya beberapa lapangan nih. Iya, oh keren banget ya. Iya. Banyak sekali ya lapangannya. Iya, banyak. Karena apa aja tuh Miss? Di mana aja tuh? Ada lapangan basket tadi ya, lapangan bulu tangkis juga di situ. Sama di atas itu kita ada lapangan dan kita pun juga lagi running untuk lapangan pedal. Wow, keren banget. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu anaknya suka main pedal tuh bisa banget di sini karena kita nanti ada lapangan pedal di dekat sekolah kita. Atau misalnya ayah bunda lagi nungguin anak sambil main pedal, sambil ngopi ya kan. Bisa banget nanti ya. Itu banget sih ya. Karena nanti ada kafe juga. Oh iya, keren banget ya. Betul. Jadi harapan ibu itu selalu berkembang pesat dengan apa yang saat ini sedang berkembang. Iya, betul. Karena mengikuti zaman sekali ya. Karena Jadi misalnya kita nggak ngikutin zaman, kita ketinggalan. Iya, kalau kita nggak ngikutin zaman, nggak mungkin zaman ngikutin kita gitu ya. Betul. Wow, ini kantin kita ya? Ya, ini tempat belajar juga. Ya, ini UKS-nya ya Bapak Ibu. Oh iya, ini perpustakaan SD-nya juga. Tentang UKS nih, Miss Sita, kira-kira di UKS itu ada gak sih yang standby dokter gitu? Oh, untuk dokter sih belum ada, cuman kita punya suster. Nah, ini lapangan yang tadi kita omongin ya. Ini lapangan luar, tadi yang lapangan dalam, dan itu ada juga lapangan yang di atas. Oh, keren banget ya. Nah, harapan ibu ya, sekolah Islam harapan ibu. Nanti kalau misalnya ayah bunda kepo nih, misalnya kayak, gimana sih ya bentukan mungkin dari bagaimana bentuk temboknya mungkin ya, atau misalnya bagaimana tata letak ruangannya gitu, boleh nanti langsung aja datang ke SMP Islam Harapan Ibu. Dan kita pun juga terbuka ya untuk orang tua datang ke sini tuh nggak apa-apa banget gitu ya, ingin melihat suasana kelasnya kayak gimana dan lain sebagainya, itu bisa banget datang ke sini. Kita terbuka banget ya. Kita ada di Senin sampai Jumat sampai jam 3. Dan kalau misalnya pengen lebih lama lagi itu di hari Sabtu kita ada yang standby di sekolah juga. Misalnya ayah bunda nggak bisa di weekday, bisa di weekend ya, di hari Sabtu ya, dari pukul 8 sampai pukul 14 ya, pukul 2. Atau misalnya bunda ayah bunda misalnya di hari Minggu itu mungkin bisa di schedulekan melalui PPDB yang ada di nomornya ada di posternya ya. Iya. Di kolom komentar sudah ada nomor teleponnya ya bunda ya. Iya, betul. Lanjut, boleh ke program selanjutnya. Tapi kira-kira kalau misalnya podcast ini di jalan dari jam berapa sampai jam berapa sih Miss Lita? Untuk waktunya itu 1 jam ya, jam 9 sampai jam 10. Wow, lumayan lama ya? Lumayan lama, dan itu diberikan kesempatan untuk ayah bunda bertanya sebanyak-banyaknya, boleh banget ya. Karena kalau tidak bertanya maka sesat di jalan. Ya. Tapi kan ada Google Maps. Iya, tetap aja kalau misalnya datanya habis, nggak tahu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke program unggulan kita, keagamaan. Wow, ini sentral banget ya. Iya, sentral banget karena ini adalah basic kita ya, keagamaan ya. Nah, ini tujuannya itu adalah membentuk siswa SMP Islam Harapan Ibu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Wow. Berakhlak karimah, berintegritas, mandiri dan peduli sesama. Ya. Nah, itu peduli sesama, walaupun kita membentuk pribadi, kita pun juga membentuk sosialisme yang baik ya. Oke, selanjutnya keagamaan ini dibiasakan ya, ada pembiasaan, ada sholat berjamaah ya, Jumat seberkah, MTQ, dan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun ya. Jadi anak itu ketika bertemu dengan teman, guru, dan warga di sekolah Islam Harapan Ibu dan di luar sana, kita ajarkan anak itu melakukan pembiasaan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun, Miss Ica, seperti itu. Kalau 5J nggak ada ya? Apa tuh 5J? Ya, nah seperti ini ada sholat duha berjamaah ya Bapak Ibu. Kita bukan hanya sholat wajib, tapi kita sunnah pun juga menjalankan ya, ada sholat duha berjamaah. Ya, nah terus juga kita ada sholat wajibnya di sholat zuhur dan asar berjamaah. Jadi anak ini masuk jam 7, pulang jam 15.30. Ya, gitu ya. Jadi sholat zuhur, habis sholat zuhur baru istirahat ya. Terus lanjut sebelum pulang sekolah kita ada sholat asar berjamaah. Iya, dan itu wajib ya semuanya. Wajib ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah anak-anak Bapak Ibu nanti ketika pulang sudah aman karena sudah sholat asar berjamaah ya. Jadi pulang tinggal makan dan istirahat seperti itu ya. Nah terus juga ada murojaah atau tilawah harian. Nah ini
setelah sholat duha pagi, anak-anak biasanya langsung ke kelas ya untuk murojaah. Oh iya, bersama guru pembimbingnya masing-masing. Iya, guru pembimbingnya masing-masing. Nanti biasanya anak-anak itu datang ke guru pembimbingnya. Iya, betul. Dan ini juga ada luarannya, Miss Ita. Iya, betul. Dan biasanya anak ini sebelum masuk ke SMP Samara Bima ada tes mengaji. Oh iya, betul. Karena biar kita tahu Bapak Ibu tingkatannya sudah sampai mana ya? Tingkatannya sampai mana? Apakah masih di Iqro, apakah masih di Juz Amma, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Karena kita akan membimbing anak itu sampai bisa. Betul, betul. Ya. Sampai nanti ada yang namanya khotaman Quran ya. Iya, karena luaran kita ini nanti di kelas 9. Oh, di kelas 9. Yaitu ada khotaman Quran ya. Keren banget ya Miss Ita ya. Ya, jadi nanti di setiap khotaman Quran itu anak hafalan di juz 30 seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Jumat Seberkah. Nah, ini Jumat Seberkah. Orang taunya Jumat Seberkah itu kita berbagi makanan ya. Tetapi untuk SMP Samarapan ini Jumat Seberkah ini dipadatkan ya di Jumat Seberkah ini. Jadi ada di sebulan 1 kali. Jadi Jumat Seberkah ini ya Ayah Bunda, biar nanti Ayah Bunda nggak kaget, Jumat Seberkah ini anak-anak sholat subuh di sekolah. Wow. Iya. Berarti ini anak-anak harus ada di sekolah sebelum subuh dong, Miss Ita? Iya, betul. Wow. Tapi itu tidak setiap minggu ya. Tapi hanya ada di Jumat setiap akhir bulan ya. Gitu. Tapi tidak setiap akhir bulan juga sih, karena kita melihat kegiatan melihat keadaan dan kegiatan di sekolah. Betul. Biasanya Jumat Seberkah ini anak-anak agak padat ya belajarnya gitu, karena dari pagi kan. Dari pagi ya. Mereka sudah running. Betul. Mereka datang sholat subuh berjamaah. Setelah itu mereka itu ada jalan santai, olahraga bersama. Iya. Ya, dari HI mungkin apa sampai Bintaro? Oh, enggak dong, terlalu jauh ya. Paling keliling kompleks sekolah aja sih seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah anak-anak selesai, anak-anak diberikan untuk istirahat ya. Setelah istirahat, anak-anak ini langsung berkumpul di aula untuk melaksanakan sholat duha. Berarti ini sangat padat banget ya kegiatan anak ya. Betul. Nah, ada sholat duha berjamaah. Setelah sholat duha kita ada murojaah sama-sama yang ngaji bersama. Baru nanti ada mengaji dengan guru pembimbingnya masing-masing. Seperti itu. Dan untuk Jumat Seberkah ini biasanya anak-anak ini diminta untuk membawa makanan ya. Karena bawa makanan gimana? Buat Bapak Ibu guru atau buat siapa? Tidak ya. Karena ini untuk anak-anak semua. Oh, berarti itu mereka adakan makan bersama. Iya, berarti. Bahasa itu potluck ya. Potluck. Anak-anak membawa makanan masing-masing, nanti dijadikan satu, makan bareng-bareng. Seperti namanya itu. Potluck tapi bukan good luck. Iya. Potluck atau good luck dong gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Jumat Seberkah juga biasanya nanti ada kegiatan pembiasaan ya. Entah ada gemilang lah, ada IF dan lain sebagainya. Karena setiap minggunya itu berganti-gantian ya pembiasaannya. Ininya Jumat Seberkah ini memang tentang keagamaan ya. Tapi kalau ada Jumat Seberkah berarti kegiatannya lebih padat. Betul, dari pagi sampai siang ya. Wah, agak lumayan ya. Ya Raffi Ahmad. Oke. Dan jangan lupa juga biasanya di setiap Jumat itu anak-anak pulang setelah zuhur. Oh iya, setiap Jumat ya? Iya, setiap Jumat. Karena anak-anak ini yang laki-laki harus sholat Jumat dulu di sekolah. Oh iya. Ya, sama anak-anak perempuannya itu ada sholat berjamaah dengan guru-guru putri ya. Dan adanya keputrian. Nah, keputrian juga pun itu salah satu untuk menciptakan ini ya, siswi perempuan yang bertanggung jawab. Iya, karena kan kalau laki-lakinya sholat Jumat maksudnya kita foya-foya salah ya. Jadi kita juga sholat yang perempuannya sholat Bapak Ibu. Iya, oke. Berarti yang penting kalau misalnya satu ada kegiatan, semuanya ada kegiatan. Iya, betul. Jadi semuanya tidak ada yang nganggur ya. Tidak ada yang nyantai-nyantai. Jadi semua merasakan apa yang semuanya terarah gitu. Oke, lanjut boleh. Admin kita yang kece ini. Iya, ada bilingual ya atau Cambridge Assessment Test. Karena kita akan ini ya bilingual ya. Betul. Jadi kita ada peralihan ke bilingual ya. Jadi kita harus prepare ya. Prepare. Nah, tapi kita kan tidak langsung mengambil kurikulum luar untuk mengadopsi di sini ya, karena itu juga agak prosesnya panjang ya. Dan kita mengambil untuk Cambridge Assessment Test-nya. Kenapa harus Cambridge? Ya, karena
basic dari sekolah dasarnya Islam, ya, sekolah dari SD, SMP, SD Harapan Ibunya itu sudah menggunakan Cambridge. Iya, Jadi kita betul. meneruskan di SMP ini juga menggunakan Cambridge. Betul. Ya. Jadi betul. nanti kalau misalnya SD2 running, SMP running, SMP running itu nanti akan dirunningkan dalam Cambridge Assessment Test. Iya, betul ya. Nah, ini juga bilingual atau Cambridge Assessment Test ini meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa ya. Tadi luaran dari jago bahasa ya, Miss ya. Betul. Terus juga mereka bisa meningkatkan kemampuan baik tulisan atau tulisan ya. Betul. Mempersiapkan mereka untuk standar internasional. Iya. Nah, biasanya bukan biasanya, ada beberapa siswa kita setelah lulus SMP ini masuk ke sekolah yang internasional ya. Internasional ya. Dan mempersiapkan studi lanjut dan karir global bagi siswa SMP Islam Harapan Ibu. Karena ada siswa kita ya yang lulus dari SMP ini ke sekolah yang cukup bergengsi internasional, internasional dan ada juga yang sekolah di luar negeri. Betul, iya. Di kelas 8 itu ada loh Miss Ita yang udah prepare untuk lanjut sekolah SMA-nya di Belanda. Keren banget ya. Iya. Karena memang dari bahasa Inggris juga bagus banget ya. Jadi dikembangkan ya sekolah di Belanda. Dan ada juga yang mau sekolah di Turki ya. Dan ada siswa kita juga yang sekarang lagi sekolah di Irak. Keren banget. Dan itu nanti kita menjadi speaker ya, menjadi pemateri pada saat Sumpah Pemuda. Karena agar menginspirasi teman-teman yang lain ya. Keren banget sih, iya. Terus biasanya Cambridge Assessment Test ini persiapannya apa aja sih? Yaitu ada English Day ya, sama tadi belajar juga dengan native IF ya. Nanti ada bule tuh yang datang ya. Betul. Bulenya itu nanti bulenya datang ke sini ngomongnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris dong. Karena kita akan belajar tentang betul. Ya, English Day. Jadi belajar Inggris. Tapi bulenya bisa ngomong bahasa Sunda gak sih Miss Ita? Wah, kurang tahu ya. Kayaknya nggak bisa ya. Karena bisanya bahasa Inggris doang. Ini bisa juga. Yang murid di sini mengajarkan bulenya. Jadi ada feedback ya. Juga ada English Speaking Club. Nah, guru bahasa Inggris kita keren ya, membuat speaking club ya. Kemarin juga kita kebetulan juara Miss Ica. Keren banget. Juara. Semua peserta yang ikut itu adalah juara ya. Iya, jadi hampir semua siswanya juara. Itu ada kategori apa aja Miss Ica? Oke, yang pertama ada kontes ya. Jadi kayak speaking gitu. Kemudian kayak pidato juga. Itu ada di juara 3. Kemudian ada yang namanya lomba terkait pemeriksaan vocab gitu ya. Itu di juara 1. Juara 1 ya. Wow, itu keren banget. Kemudian ada yang juga naik ke tingkat nasional Miss Ita. Dan itu wow banget. Itu sangat kita apresiasi banget ya. Bapak Ibu jangan khawatir, setiap anak itu punya potensi dan potensinya harus dikembangkan. Insya Allah dikembangkan di SMP Islam Harapan Ibu. Sekali lagi jargon kita apa Miss Ica? Sip, keren, mantap, alhamdulillah. Itu jargon kita ya. Sip, alhamdulillah. Keren banget. Bapak Ibu pokoknya ya, yang hari ini booking fee dari pendaftaran ya. Bapak Ibu harus saya nanya. Bapak Ibu mau nanya apapun kita jawab hari ini. Karena apa? Kalau Bapak Ibu masuk, free pendaftaran. Booking fee hari ini juga free pendaftaran Bapak Ibu. Iya, betul. Kita juga kalau misalnya mengembangkan anak nggak pakai kayak ini ya, bahan-bahan gitu, misalnya kayak sudah kue gitu ya. Jadi kita Ica kebetulan kasih tahu kalau misalnya masuk ke sini kelas 7 itu ada tes psikologinya. Iya, betul. Jadi anak itu sudah tahu nih minat bakatnya kemana ya, Miska ya. Jadi dan itu enggak sembarangan ya. Iya, karena kita bekerja sama dengan lembaga psikologi ya, yang dimana ada tes minat dan bakatnya. Jadi biar anak ini terarah langsung gitu Bapak Ibu ya, ke akademik atau ke non akademik. Betul. Jadi dari awal kita udah mengarahkan mereka. Betul. Dan juga jangan khawatir,
Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena guru-guru sini tuh cukup cheerful ya. Jadi kalau misalnya Ibu khawatir ada bullying guru dengan anak, enggak. Kita jadi tidak ada, Bapak Ibu, kita tidak ada bullying, tidak ada menjauhkan teman, tidak ada. Di sini lingkungannya aman, terkendali. Karena setiap siswa itu pasti kita lihat perkembangannya juga kita mendalam sekali ya. Karena sebulan sekali ada konseling ya, bersama Miss Ica Bapak Ibu. Bukan sebulan sekali ya, satu hari ya kadang ya. Satu hari bisa sekelas. Iya, betul. Itu saya bingung juga antara konseling sama tawuran gitu. Karena anak-anak pengen konseling mulu nih Ibu ya. Karena ada masalahnya bukan di rumah aja. Ada masalah percintaan kita terima ya. Ada segi 2, segi 3, segi 4. Segi 4 itu saya bingung juga. Percintaan membangun ruang. Iya betul ya. Nah karena tadi ini Cambridge Assessment Test berarti ada kegiatan simulasi Cambridge Assessment. Nah ini kalau ada yang tanya itu mulainya kapan? Kapan tuh Miss Ita? Ini untuk Cambridge Assessment Test ini ada tesnya itu di kelas 8 nih. Ya, jadi kelas 7 nanti persiapan dulu untuk pembentukan dulu jago bahasa dan sebagainya. Nanti untuk simulasi Cambridge itu di kelas 8. Iya, seperti betul. Itu sangat kita persiapkan dari sekarang ya Miss Ita. Betul. Karena kalau nggak persiapan nggak kejadian. Iya, nggak kejadian, betul. Mungkin bisa selanjutnya, program selanjutnya. Wow, ada bintang-bintang. Student immersion. Ini yang paling ditunggu juga ya Miss Ita. Kenapa? Jalan-jalan gitu ya. Karena anak-anak ini suka jalan-jalan ya. Maka dari itu kita buatkan program student immersion. Selain jalan-jalan kita juga belajar di sana. Betul ya. Student immersion ini bertujuan memperluas pemahaman siswa tentang dunia nyata di luar. Memberikan pengalaman dunia nyata terkait dengan bidang studinya. Bisa keluar kota, bisa keluar negeri. Seperti contohnya program ini diimplementasikan ya dengan kunjungan dan belajar dengan sekolah luar negeri. Dan SMP Islam Harapan Ibu sudah melaksanakan ini nih. Pada tahun 2024 kita ke Australia ya, yang didampingi oleh sekolah kita ya. Ada 8 siswa yang ke sekolah sana belajar terkait dengan di sana tuh bagaimana, lingkungannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Dan insya Allah Bapak Ibu tahun ini pun juga kita lagi mempersiapkan ya. Nah Miss Ica mau kemana? Aku sih maunya ke Jepang ya. Karena biar follow vivu gitu ya. Kan kalau misalnya kita ke Singapura kita bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau misalnya Jepang ada bahasa yang lain yang bisa kita pelajari gitu. Nah untuk tahun ini insya Allah ada pilihannya 2 Bapak Ibu. Jadi kita harus kerja sama dulu dengan siswa dan orang tua. Kita harus mengetahui. Kita memberikan pilihan yaitu ke Jepang sama perjalanan ke Malaysia dan Singapura. Kalau misalnya Singapura ada 2 ya, Singapura dan Malaysia. Singapura ada 2, Singapura mah cuma 1 ya. Maksudnya perjalanan rutenya 2 gitu perjalanan 2 ya. Nah, itu nanti kita akan persiapkan terlebih dahulu. Kita akan namanya sosialisasi dengan orang tua dulu. Kemarin sudah sosialisasi di Singapura. Jadi sekarang tinggal pemilihan nih. Mungkin tinggal pemilihan sana. Pilih Jepang atau Malaysia, Singapura ya. Yang penting oke guys gitu ya. Yang penting anak-anak ini senang seperti itu. Dan selain student immersion juga kita kita juga melaksanakan pembelajaran di luar sekolah. Di mana? Seperti kemarin kita field trip ya. Kemana? Museum. Keren. Kita belajar hanya di kelas aja, tapi kita belajar di museum. Itu naik apa Miss Ita? Itu naik apa ke museumnya? Kemarin kita naik transportasi umum. Nah, biar anak pun juga tahu dunia luar bagaimana ya. Beda banget ya. Beda banget. Karena biasanya kan kalau misalnya sekolah-sekolah itu kan menggunakan bus gitu ya. Dengan tulisan rombongan SMPHI gitu ya. Jadi anak-anak kemarin itu ayah bunda ya kita berangkat menggunakan transportasi umum ya. Dan anak-anak tuh sangat excited yang biasanya mereka itu kemana-mana naik mobil ya. Tapi sekarang menggunakan transportasi umum. Kita ke sana naik apa? Busway, busway dan MRT ya. MRT. Naik MRT. Itu sangat memberikan dampak yang cukup positif ya karena itu melatih kemandirian juga. Betul. Dan itu juga pun kita memperkenalkan bahwa sekolah kita ini adalah siswa-siswa yang tertib. Betul. Seperti itu. Iya, oke. Boleh lanjut, Miss?
Ngomong-ngomong field trip, nah tahun depan kita ada field trip. Iya. Kemana ya? Insya Allah ke Bandung. Iya. Ya. Insya Allah ke Bandung. Ke Bandung berarti kita mau bikin tahu susu ya. Betul. Kebutuhan Miss ini suka banget apalagi gratis. Aduh. Ini program yang terakhir Bapak Ibu ya. Ada Project Mapel Unggul. Apa sih Miss Ica? Coba dong boleh di Project Mapel Unggulan ini merupakan salah satu program unggulan kita ya, Miss Sita. Jadi program unggulan ini dirancingkan di seluruh mata pelajaran, dibagi dua yaitu akademik dan non akademik. Kalau akademik itu ada 6 mata pelajaran. Ada apa aja sih, Miss Sita? Pertama, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan PKN. Itu pelajaran Miss Sita sendiri. Kemudian itu masing-masing mata mapel itu diterapkan 5 siswa. Oke, dari banyak siswa kita bagi jadi per mapel itu 5 siswa saja. Oke. Kemudian ada lagi non akademik nih Miss Sita. Ada apa aja sih Miss Sita? Ada kesenian, ya, ada olahraga juga. Betul. Seperti itu. Olahraga itu dibagi dua ya, Miss Sita, basket dan juga futsal. Kemudian ada seni juga, ada seni musik dan seni tari, tari dan lukis juga. Iya, oke. Miss, kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba dia sukanya hari ini IPS, besok pengen IPA, gimana tuh Miss? Aduh, kalau itu berarti harus konseling dulu sama saya. Apa kendalanya dan permasalahannya. Jadi tetap ya anak potensinya kembangkan ya. Iya, yang penting dia setiap bulannya ada prestasi yang diunggulkan atau dikaryakan. Karena anak-anak juga dipersiapkan untuk lomba ya. Betul. Karena kita juga sangat mendukung anak untuk menjadi anak yang berprestasi ya. Karena semakin prestasi anak, sekolah juga semakin unggul. Iya, betul ya. Karena anak-anak ini diberikan kesempatan untuk berprestasi. Iya, betul. Dan kita sangat mendukung itu. Mendukung itu ya Bapak Ibu ya. Betul. Dan yang dimana program ini juga memiliki tujuan melatih berpikir kritis anak dan kreatif. Karena anak itu harus kritis, kritis ya. Anak-anak ini kritis banget ya. Kritis ya, karena apa aja semua ditanya. Kadang-kadang ada hal yang nggak saya ditanyain juga kan dia. Betul. Dan anak-anak tuh kreatif ya, diciptakan untuk melatih kreatif. Selain itu juga menumbuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Nah biasanya kalau lomba ya ada lomba cerdas cermat, anak ini dilatih untuk bekerja sama dan tanggung jawab seperti itu. Dan kerjasama dan tanggung jawab. Menghubungkan teori dengan praktik. Nah biasanya kita tuh belajar teori aja ya, tidak tahu praktiknya. Maka dari itu ada problem solving juga di dalam praktik gitu. Betul. Maka dari itu dibuatlah Project Mapel Unggulan. Iya, keren banget tepuk tangan. Ini program unggulan kita ya Bapak Ibu, dan sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi apa? Sesi apa? Tanya jawab. Tanya jawab. Iya, karena waktunya juga tinggal 7 menit lagi ya. Kita tungguin sampai ada yang tanya. Betul. Untuk yang nanya nanti ada yang dari Zoom dan ada dari juga Instagram ya Bapak Ibu ya. Kita ke Instagram dulu kali ya. Ya, gimana? Ada yang bertanya dari Instagram ya, admin tercantik kita. Iya, admin terkece kita. Boleh dibacain mungkin. Dari Bapak Ibu yang di Zoom juga boleh bertanya. Bertanyanya mungkin boleh di kolom komentar ya, atau juga boleh open mic seperti itu boleh. Boleh sekali ya Bapak Ibu. Kita sangat persilakan dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya ya. Kita sangat senang sekali ya Pak apabila Bapak Ibu bertanya. Apapun itu. Mau nanya kelasnya itu bagaimana dan lain sebagainya itu boleh banget. Ada nih pertanyaan dari Instagram. Apa itu? Katanya eskul apa sih yang menjadi unggulan di SMP Islam Harapan Ibu? Menjadi unggulan ya. Kebetulan semua eskul menjadi unggulan. Betul. Karena setiap anak itu kadang suka pengen lebih. Iya. Saking aktifnya ya. Aktifnya. Nah kebetulan di SMP Islam Harapan itu ada eskul tari. Nah eskul tari ini diwajibkan untuk siswi perempuan. Iya. Berarti laki-laki nggak bisa ikut. Iya, nggak bisa ikut. Tapi kalau misalnya memang ada keinginan pengen ikut ya boleh. Gitu. Karena kan setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing ya. Nah untuk tari itu wajib, dan untuk futsal itu pun juga wajib ya untuk laki-laki ya. Selain ada futsal itu juga ada basket. Ya ada basket, terus juga ada kesenian. Kesenian ini ada vokal dan
lukis ya, seperti itu. Dan kalau kita ngomong soal musik, ini juga lagi sangat dikembangkan banget ya. Iya, dikembangkan ya. Itu anak tuh sering banget di-collab-kan untuk tampil di corner gitu. Nah, Hari ini hari ini corner ya, dan itu bertepatan di kantin Sekolah Islam Harapan Ibu ya. Betul. Tadi juga ada eskul keagamaan. Nah, eskul keagamaan ini sifatnya juga wajib untuk siswa-siswi ya. Karena setiap pagi anak itu ada membaca qiraat ya, dan setiap Jumat juga ada guru pendampingnya. Setiap anak itu ada guru pembimbingnya juga ya. Dan terus terakhir itu ada eskul berenang. Nah, kebetulan guru olahraga kita ini adalah pelatih renang ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin boleh nanti anaknya bisa diikutkan eskul renang seperti itu. Dan sama udah ya sekolah itu ya. Sekolah itu Bapak Ibu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Dari admin, dari Zoom ini apakah ada yang bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bunda. Miss boleh tanya? Ya silakan Bunda. Gimana Bunda? Bisa diulangi karena masih mic-nya masih tertutup. Di mute. Masih di mute ya? Ya maaf. Iya nggak apa-apa Bunda. Mau tanya, bagaimana SMP membimbing anak yang memiliki minat terhadap suatu hal untuk lebih bisa mengembangkannya ya? Oke. Tadi pertanyaannya bisa diulang lagi, Bunda? Bagaimana ya, Bunda? Untuk mengembangkan anak tersebut SMP membimbing anak yang memiliki minat terhadap suatu hal untuk lebih bisa mengembangkannya? Oke. Jadi awalnya itu kami akan tes psikolog dulu ya, Miss Nita ya. Karena memang tentunya kami harus melihat dari mana gaya belajarnya, kemudian dari hasil IQ-nya, kemudian dari kami juga akan menganalisis bagaimana kepribadian dari hasil tes psikolog itu. Kemudian selain menjadi penunjangnya itu, kita juga akan melihat dari faktor pendukungnya itu, kita akan membagi satu persatu ya. Kita juga akan melihat nih bagaimana anak ini mengarahnya kemana, karena kan pasti anak juga punya perspektifnya sendiri ya. Iya betul. Jadi misalnya aku maunya ke akademis gitu, aku maunya masuk ke mapel matematika, contohnya kayak gitu. Kadang anak gitu, kemudian kita lihat lah dari IQ-nya, apakah IQ-nya ini juga bisa menjadi pendukung atau tidak, atau misalnya apa kita juga melihat dari kegigihannya dalam belajar gitu ya. Betul. Kemudian kita juga ada yang melatih itu juga adalah guru mapelnya, misalnya mapel matematika ya, guru mapel matematika itulah yang akan membimbingnya tersebut. Kemudian setiap bulannya kita akan monitoring apakah anak ini ada kendala atau tidak gitu ya. Karena kan kita juga harus follow up juga ya, apakah anak ini have fun atau tidak, kemudian anak ini nyaman atau tidak. Karena kalau misalnya tidak nyaman, itu juga akan menjadi kendala mereka dalam menjalankan minat dan bakatnya seperti itu. Iya, kadang juga ada anak yang memang kita sudah arahkan tapi ada yang nggak mau ya, karena dan itu juga pun kita juga harus mengarahkan sesuai dengan minatnya. Betul. Kadang anak juga hari ini minatnya ingin apa, besok beda lagi ya, betul. Tapi tetap setiap keinginan anak di sini akan dikembangkan untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Kadang juga pun ada hasil tes psikologinya anak ini masuk ke kesenian, ternyata anak ini lebih mampu di akademik. Nah, tapi itu juga pun tetap akan dikembangkan seperti itu. Karena sesuai dengan kesenangan anak ya, seperti itu. Karena kasihan juga ya, Miss, kalau misalnya kita memberikan paksaan ke anak juga untuk misalnya masuk ke akademik, tapi ternyata mereka tidak mampu dalam menjalankannya gitu. Karena kalau misalnya anak sudah tidak nyaman atau kita berikan paksakan, nanti hasilnya pun juga tidak baik juga gitu. Tidak maksimal gitu. Karena insya Allah ya Bunda, di SMP Salam Harapan Ibu ini kita memberikan kesempatan anak untuk berprestasi. Gitu. Karena tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Setiap anak itu pasti memiliki potensi ya. Dan itu pun juga kita akan mengembangkan itu. Itu. Bagaimana Bunda Nina? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup?
Baik Miss, terima kasih. Sama-sama Bunda. Saya suka matematika ya. Nah, itu tuh nantinya akan didorong nggak sih dari Miss-nya itu atau ada les tambahan atau dipisah anak yang unggul nih dalam matematika yang buat nantinya olimpiade seperti itu? Iya. Mhm. Tentu, tentu kita akan dorong dan juga kita akan fasilitasi gitu ya. Karena kan itu juga perlu kami runningkan dalam perlombaan dan juga lainnya gitu. Seperti itu loh, tadi yang program project unggulan ya, mata unggulan. Nah, misalnya anak ini di matematika nih unggul banget. Jadi memang di setiap beberapa minggu sekali ya dalam 1 bulan kita tuh ada project mata unggulan. Jadi nanti setiap siswa yang memang berkompetensi, apa maksudnya bisa ya atau mampu di setiap mapel gitu ya, itu akan diadakan untuk pendalaman materi. Betul. Gitu. Karena untuk persiapan lomba atau persiapan dan lain sebagainya seperti itu Bunda. Jadi insya Allah kita fasilitasi dan insya Allah kita akan bantu pendalaman materi seperti itu. Sesuai dengan tadi program unggulan yaitu project mata unggulan ya seperti itu. Karena tentunya kita juga harus mendukung dan sangat memberikan fasilitas kepada anak-anak ya. Karena setiap anak kan juga memiliki potensi begitu ya Miss Rita. Betul. Iya. Kadang orang tua ada yang hopeless ya, anak saya tuh nggak bisa begini-begini. Insya Allah di sini kita akan melakukan tes psikologi dan kita akan lihat kemampuan anaknya di mana ya, dan itu akan kita kembangkan seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari ayah bunda? Bunda Nina tadi apakah cukup? Apakah ada pertanyaan lain? Baik, cukup Miss. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Nina. Iya. Oke, sekali lagi ya, mungkin biar nggak lemas jargon kita gimana Miss Ica? SMP Islam Harapan Ibu. Sip, keren, mantap, alhamdulillah. Ayah bunda sekali lagi kalau misalnya ayah bunda booking fee hari ini akan free pendaftaran. Betul. Ya, hari ini aja. Ya. Iya. Apakah ada pertanyaan lain dari ayah bunda yang lain? Apakah ada pertanyaan dari Instagram admin kita yang cantik ini? Ada satu lagi pertanyaan. Boleh. Apa tuh? Bagaimana komunikasi antara sekolah dan orang tua yang dilakukan oleh SMP Islam Harapan Ibu? Itu sekali ya. Ya. Karena memang ini harus kerjasama ya. Karena anak ini di rumah itu adalah orang tuanya ya, ayah bunda. Kalau di sekolah itu bapak ibu guru. Ya. Kebetulan ayah bunda anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah ya. Iya, betul. Mungkin nanti jadi perlu ada kolaborasi juga. Iya, benar. Yang pertama itu adalah kolaborasi ya. Komunikasi gimana Miss Ica? Oke, biasanya kalau misalnya setiap bulannya ya Miss, kita juga setiap bulan memanggil orang tua ya Miss. Iya. Misalnya ada kendala nih dari anak, entah itu belajarnya, entah itu ketika anak mendapatkan prestasi, kita juga memberi ada pemanggilan orang tua ke sekolah. Di mana Miss? Di BK. Kenapa? Kenapa di BK Miss? Karena kan BK itu akan menunjang berbagai hal, satunya adalah mengembangkan minat bakat siswa. Dan kita juga perlu berlapor kepada orang tua siswa terkait bagaimana perkembangannya siswa tersebut di sekolah gitu. Jadi biasanya kita panggil, kita diskus sama orang tua bagaimana solusinya, apa yang menjadi kendalanya, dan juga bagaimana harapan kami ke depannya untuk selaras dalam memperbaiki atau dalam mengembangkan siswa tersebut. Gitu. Betul. Jadi komunikasinya itu adalah kita tentunya akan melihat dulu nih ya anak-anak di sekolah bagaimana ya, misalnya apalagi ada kendala. Iya. Ya. Kalau misalnya ada kendala dalam belajar dan lain sebagainya, itu mungkin nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Betul. Biasanya orang tua tuh nih ada panggilan dari BK, ada apa ya gitu, merasa kayak anaknya bermasalah. Tidak ayah bunda. Jadi itu adalah salah satu langkah untuk menjaga komunikasi ya, dan untuk kolaborasi antara sekolah dan rumah. Seperti karena itu. tentunya kalau kita nggak open discuss, takutnya orang tua juga bingung ya, kayak aduh anak saya di sekolah gimana ya gitu, ada kendala gak ya dia gitu. Makanya kita perlu ada
open discuss sama orang tua di setiap bulannya, begitu. Seperti itu Iya. ya. Kadang-kala juga orang tua suka nanya ya di WhatsApp ya, Miss gimana nih keadaannya? Iya, keadaannya gimana nih misalnya? Gimana anak saya sekolah? Iya, gitu. Dan sekolah pun juga sangat amat terbuka ya dengan itu ya. Betul. Gitu. Jadi kita nggak menutup komunikasi sama orang tua. Iya, betul. Karena kalau misalnya setiap pergerakan anak sudah agak ya, itu pasti akan diajak konsultasi dengan BK dulu dan ternyata ada masalah dari rumah, tentunya kita akan tanyakan masalah tersebut ke orang tuanya. Betul. Oke. Kita karena sudah jam 10:05. Iya, oke. Kalau kayak begitu ya, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan saja ya. Bapak Ibu, saya mohon kalau misalnya nanti ada pertemuan podcast lagi seperti ini di minggu depan ya, setiap Jumat boleh join kembali ya. Karena setiap 1 minggu sekali, setiap Jumat itu podcast dengan judul yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda ya. Mungkin nanti kita ada guest star gitu ya. Iya, insya Allah nanti kita ada guest star-nya ya. Guest star nggak tuh? Oke. Ayah Bunda, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita karena tentunya kita juga selalu update ya terkait kegiatan siswa dan juga program-program unggulan kita di Instagram. Nantinya kita juga akan selalu memberikan informasi juga lewat Instagram karena sosial media juga menjadi hal yang penting. Betul. Kalau misalnya ayah bunda nggak sempat untuk datang ke sini, bisa follow dulu Instagram kita ya. Boleh lihat-lihat highlights kita dulu ya. Di sana tuh banyak banget kegiatan anak. Yang kita dokumentasikan di sana ya. Oke. Ayah Bunda, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk ayah bunda yang hari ini sudah join. Bila mana nanti ada pertanyaan yang tadi belum sempat ditanyakan atau malu bertanya, nggak apa-apa, bisa WhatsApp di nomor yang ada di kolom komentar dan bisa juga follow Instagram kita di SMP Harapan Ibu. Jargon kita gimana Miss Ica? Sekali lagi SMP Islam Harapan Ibu. Sip, keren, mantap, alhamdulillah. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya bunda. Have a nice day today. Yeay.